Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam VTuber. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Hadiman VTube, sebuah channel tempat kita sharing ilmu dan pengalaman seputar VTube. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para VTubers dan viewers dimanapun kalian berada yang telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan bisnis VTube kita. Dan insya Allah kita bisa sukses bersama-sama. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi pemberitaan CNN Indonesia hari Rabu 10 Februari 2021 tentang VTube, di mana pemberitaan ini sempat hilang atau dihapus dari channel YouTube CNN. Ada di channel saya waktu itu, saya bahas dengan judul CNN menghapus pemberitaannya tentang VTube ilegal, di mana pemberitaan tersebut diberi judul oleh CNN, fenomena nonton video dapat uang. Kemudian hari ini dimunculkan lagi videonya. Nanti saya lihatkan ya tangkapan layar laptop saya hari Jumat 12 Februari 2021. Waktu itu saya mencari berita tersebut di YouTube CNN dan videonya tidak saya temukan. Dan hari ini kita akan mencari kembali. Hari ini adalah Sabtu 13 Februari 2021 dan videonya sudah ada. Terus terang saya pribadi tidak tahu alasan kenapa CNN sempat menghilangkannya untuk sementara ya. Karena beritanya sudah muncul lagi, maka dalam video ini saya dan rekan-rekan saya sebagai VTuber ingin memperjelas pemberitaan tersebut sesuai dengan fakta yang kami alami selama menjalankan usaha VTube ini. Ayo kita cek sama-sama. Kita langsung ke TKP-nya. Baiklah, kita sudah di TKP-nya sekarang. Kita mulai dari YouTube-nya CNN Indonesia ya. Ini kita berada di halaman berandanya. Kita cek di videonya ya. Ini videonya. Oke, kita cari pemberitaannya yang sudah muncul kembali ya. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah. Iya. Nah, ini dia. Nah, ya. Fenomena nonton video dapat uang. Jadi ini udah muncul kembali nih beritanya nih. Ya. Oke, posisinya ada di antara nih ya. Rambut bayi jadi lebat, orang tua minta tes DNA. Terus lanjut lagi baru fenomena nonton video dapat uang. Terus KNKT rilis laporan awal investigasi SJ182. Jadi di antara video ini ya, dia di sini nih. Nah, itu yang sekarang hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Nah, sementara hari Jumat kemarin, waktu saya mencari berita ini tidak ada beritanya, ya. Ini di YouTube saya. Nah, di YouTube saya itu di menit ke 10:11 sampai dengan 10:17. Silakan nanti dicek ya, ditonton. Tampilannya seperti ini nih, ya. Rambut bayi jadi lebat, orang tua minta tes DNA. Terus langsung ke KNKT rilis laporan awal investigasi SJ182. Jadi di antara video ini dia munculnya. Jadi makanya hari Jumat kemarin saya tidak menemukan video tersebut, sehingga saya membuat video tentang CNN menghapus pemberitaannya tentang VTube ilegal. Jadi tidak ada di sini. Nah, kalau hari ini dia muncul ya di antara video tersebut. Baiklah, karena videonya sudah muncul, nah kita langsung bahas saja atau kita langsung sikapi ya, fenomena berita ini versi VTuber ya. Karena saya seorang VTuber, apa-apa saja yang fakta yang kami alami ya, kenyataan yang kami alami atau kami lakukan selama menjalankan
bisnis VTube ini. Jadi rekan-rekan atau para viewers semua silakan bandingkan ya pemberitaannya dengan apa yang kami coba sampaikan sesuai apa adanya. Oke, langsung simak penjelasannya. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya coba meluruskan atau saya coba mengklarifikasi pemberitaan yang fenomena nonton video dapat uang dari CNN ini. Karena apa? Karena kita yang lebih tahu di dalam gitu ya. Sementara mereka menilai kita dari luar. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memperjelas ya pemberitaan ini. Oke, kita mulai. Yang pertama kita dengar apa yang disampaikan. Masih terus diselidiki oleh OJK terkait dengan TikTok Cash ini, karena kalau nantinya terbukti melakukan skema Ponzi ini pasti akan merugikan para anggotanya yang sudah menginvestasikan uang cukup besar begitu untuk TikTok Cash. Sebelum TikTok Cash sebetulnya sudah ada aplikasi serupa begitu yang menerapkan skema ini dan Oke, dia bilang sebelum TikTokers ada aplikasi serupa yang menggunakan sistem Ponzi katanya. Nah, sementara di VTube ini tidak menggunakan sistem Ponzi, ya mungkin yang dimaksud dia Ponzi adalah MLM itu ya. Jadi bukan MLM aja, tapi mengambil uang dari anggota, terus uang itu dijadikan level berlipat-lipat untuk membayar orang di atasnya. Jadi semakin banyak orang direkrut, maka semakin besar penghasilan orang di atasnya. Nah, mungkin maksudnya seperti itu ya yang dimaksud di sini skema Ponzi. Tapi untuk di VTube sendiri, kita merekrut orang atau mengajak orang gabung itu gratis. 1 rupiah pun kita tidak meminta uang ya kepada calon member ya. Nah, seperti itu. Lanjut. sudah dinyatakan dilarang atau ilegal ya. OJK sudah menyatakan bahwa VTube ini adalah aplikasi yang ilegal atau dilarang untuk ditransaksikan atau digunakan di Indonesia. Oke, dia bilang VTube itu dilarang. Terus OJK melarang. Tapi kalau dia mau konfirmasi lagi bahwa pihak OJK itu sudah menyampaikan bahwa perusahaan VTube ini dalam proses melengkapi berkas-berkas atau hal-hal yang disyaratkan pemerintah dan hampir merampungkan perizinannya. Jadi semua dalam proses, karena nggak mungkin dong ngurus sebuah perusahaan besar itu 1 bulan langsung jadi. Tidak, pasti banyak hal 1, 2, 3 yang sedang diperbaiki. Tapi di sini langsung dibilang dilarang. Coba dibilang sedang dalam proses perizinannya, karena banyak hal yang sedang disiapkan. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Ternyata VTube ini sudah didownload lebih dari 10 juta kali di Play Store. Dia bilang ternyata VTube ini sudah didownload 10 juta kali di Play Store. Ya, tepat sekali, bahkan lebih ya. Sudah lebih dari 10 juta kali di Play Store. Jadi itu mungkin Play Store menghitungnya bulat gitu ya. Tapi kalau hitung rinciannya itu lebih dari 10 juta kali. Oke, lanjut. Kemudian dia juga sistemnya untuk mendapatkan uang adalah memberikan poin penghasilan bagi anggota. Oke, dia bilang untuk mendapatkan uang, sistemnya perusahaan ini memberikan poin penghasilan bagi anggota. Oke, saya jelaskan di sini ya. Di VTube ini kami, para VTubers itu, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan uang gitu ya, kami harus bekerja dulu. Bekerjanya apa? Menonton 10 iklan. Satu iklannya itu kalau berbentuk gambar itu 5 detik, kalau berbentuk video itu sekitar 10 sampai 30 detik. Nah, wajib menyelesaikan 10 iklan. Dalam 10 iklan itu kami harus klaim itu mendapatkan
viewpoint namanya. Nah, viewpoint inilah yang kami hasilnya, atau viewpoint ini hasil dari kami bekerja setiap harinya. Jadi bekerja kami di sini nih, bukan duduk manis gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian diperbolehkan transaksi jual beli poin antara anggota. Ya, di sini diperbolehkan transaksi jual beli poin antar anggota. Ya, kami sesama anggota memang dipersilakan untuk jual beli poin. Apa tujuannya? Ya, jual beli poin melalui ada link yang disiapkan oleh perusahaan itu di namanya exchange counter. Di exchange counter ini aturannya ketat sekali sehingga setiap anggota bertransaksi itu aman. Jadi semua anggota itu diatur oleh sistem, ya seperti transaksi di Tokopedia, Lazada dan sebagainya lah. Jadi semua diatur oleh sistem, jadi tidak ada yang bermain curang di situ sehingga aman. Nah, untuk apa kami melakukan jual beli poin? Yang jual beli poin akan mendapatkan penghasilan, yang beli poin itu adalah untuk mereka menyusun strategi pendapatannya. Karena kita di sini ada istilah dikenal dengan misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, misi 5, misi 6, di mana setiap misi itu akan menghasilkan klaim yang berbeda-beda hasilnya ya. Jadi, nah, apakah jual beli P-point ini yang antar anggota diwajibkan oleh perusahaan? Jawabannya tidak. Nah, jual beli poin ini itu memang diserahkan kepada anggota terserah. Nah, kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena gratis juga ngasilkan. Nah, kenapa tidak gratis saja? Gitu ya. Karena di sini banyak kalangan yang bermain. Banyak kalangan yang menjadi anggotanya Fitop. Nah, kalau memang ada yang ingin berbisnis murni, punya jiwa bisnis, silakan. Jadi tidak masalah ya. Nah, lanjut. Mendapatkan referral point jika berhasil membawa anggota baru. Jadi kalau misalnya Anda berhasil skemanya seperti member get member gitu ya. Jika Anda membawa member baru kepada Fitup ini, Anda akan mendapatkan poin, dan kemudian poin itu nanti akan bisa dirupiahkan ataupun nanti ya dirupiahkan, karena satu koin Fitup ini senilai $1 atau sekitar 14.000 rupiah begitu ya. Dan kemudian Oke, mendapatkan referral point jika berhasil membawa anggota baru. Oke ya, member get member. Nah, oke, saya jelaskan di sini. Perusahaan ini itu kekuatannya ada di member. Sekarang member Fitup itu sudah tembus angka 16 juta. Nah, kenapa saya bilang kekuatannya ada di member? Bayangkan ya, ini perusahaan yang dibuat untuk menemukan atau mempertemukan antara perusahaan pemasang iklan dengan orang yang menonton iklan. Nah, kita ambil ilustrasi di TV. Di TV, semua konten TV itu atau program TV dibuat semenarik mungkin untuk supaya penonton itu menonton acaranya. Nah, sehingga penonton menonton acaranya, maka perusahaan iklan akan membayar lebih mahal lagi. Kenapa? Rating acaranya bagus, banyak penontonnya. Nah, seperti itu. Nah, di Fitup ini ya, semakin banyak jumlah anggotanya, maka semakin mudah perusahaan untuk menawarkan program yang ada di perusahaan ini kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan. Kenapa? Karena iklan mereka itu langsung ditonton ya oleh member Fitup. Nah, member Fitup ini kan berasal dari banyak kalangan ya, sehingga sangat potensi bagi perusahaan iklan itu untuk memasang iklannya di sini. Jadi seperti itu polanya. Dan di sini member tuh diuntungkan. Kenapa? Kalau kami member menonton TV dan muncul iklan, kan kami nggak dapat apa-apa tuh.
Nah, tapi di VTube ini justru iklan itulah yang kami cari untuk kami tonton. Kenapa? Karena setiap iklan yang kami tonton itu kami akan mendapatkan profit sharing dari perusahaan. Jadi perusahaan dapat untung dan kami juga dapat untung gitu ya. Karena kami juga dibayar oleh perusahaan ketika menonton iklan ini. Nah, jadi member get member itu ya memang harus begitu. Bayangkan kalau sampai VTube nggak punya member, mau nawarkannya ke perusahaan pemasang iklan, nawarkan apa coba? Ya memang harus nawarkan jumlah sama juga dengan pertelevisian. Pasti membuat acara yang nanti ratingnya tinggi, lalu ketika ditawarkan ke perusahaan pemasang iklan, pasti dong bayarannya lebih mahal juga. Nah cuman bedanya penontonnya tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hiburan dari acara tersebut. Oke, lanjut. Daftarnya gratis, harus perpanjang, mau hasil lebih Anda harus upgrade. Dan ini Oke, daftar gratis harus perpanjang, mau hasil lebih Anda harus upgrade atau bayar. Ini saya nggak tahu keliru atau apa, tapi saya luruskan saja lah ya. Yang pertama, daftar gratis, betul. Ya, makanya jumlah membernya bisa sampai tembus 16 juta. Kenapa? Barangnya cuma di-download di Play Store, install ke HP, daftar, ikuti petunjuk daftarnya, pencet-pencet, udah. Kita nggak perlu setor Rp1 pun ke perusahaan, tidak ada bayarnya. Nah, harus perpanjang. Ini yang saya kurang ngerti nih, apa maksudnya harus perpanjang. Oke, saya jelaskan di versi kami ya. Kami yang sudah menjalankan bisnis VTube ini. Waktu kami daftar gratis, kami itu diberikan modal oleh perusahaan namanya misi gratis. Nah, misi gratis ini itu memiliki 40 kali klaim. Setiap kali klaim kami mendapatkan 0,3 viewpoint. Jadi 0,3 viewpoint ini kami kumpul-kumpulkan, kami tabung-tabung sampai mencapai angka 10 viewpoint. Nah, saat 10 viewpoint ini kami tukar ke misi di bintang di atasnya, yaitu misi bintang 1. Nah, sehingga kami mendapatkan dua misi ya, ada yang gratis dari perusahaan, ada yang misi kami hasil menukar. Ya, nah sehingga perharinya tadi 0,3 karena ada 2 misi dia menjadi 0,6. Jadi mau hasil lebih Anda harus upgrade atau bayar dalam kurung. Tolong ya, tolong betul. Ini kalimat yang salah. Kami untuk mau hasil lebih harus perpanjang. Ini kalimat yang bukan seperti itu. Jadi kalau mau upgrade, viewpoint kami yang hasil nonton tadi kami tukarkan ke misi bintang. Nah, setelah 2 tadi misi kami, terus terkumpul lagi 10 viewpoint, kami tukar lagi misi bintang 1, tambah lagi jadi 3. Jadi perharinya 0,9. Terus di misi bintang 1 tuh ada 8. Kami tukar terus, jadilah dia 2,4 per hari. Nah, setelah itu kami tukar lagi, kami masuk ke misi bintang 2-nya ya. Di misi bintang 2 klaim perharinya itu adalah 3,099. Terus seperti itu. Jadi tidak kami cairkan dulu, tapi kami tabung menjadi sebuah konsep memperbesar penghasilan. Samalah saya ilustrasikan, buka toko. Waktu pertama buka toko, cuman punya modal beras sekarung. Dijual, keuntungannya ditambah dengan modal, jadi untuk bulan-bulan berikutnya menjadi 2 karung. Terus dikembangkan toko itu, sampailah banyak modalnya, ditambahlah dengan barang-barang lain. Ya, seperti gula, seperti snack, seperti kebutuhan pokok lainnya. Sehingga makin lama perusahaan ini, warung kita menjadi makin besar. Jadi konsepnya bukan seperti ini ya, bukan harus perpanjang atau upgrade bayar gitu. Jadi pemberitaannya agak-agak kurang pas gitu ya. Lanjut. sudah lagi-lagi dilarang atau ilegal, dinyatakan ilegal oleh otoritas jasa keuangan. Ya, dikatakan berulang kali sudah lagi-lagi ilegal. Coba istilahnya diganti. Sedang dalam proses
pembenahan, perlengkapan, atau finalisasi izin gitu ya. Karena ketua atau pimpinan dari OJK sendiri juga sudah mengatakan bahwa pihak manajemen Fitup itu sering sudah berkonsultasi dan sedang dalam proses mengikuti arahan dari pemerintah dalam merampungkan izinnya. Saya kira kalau dibuat seperti itu lebih pas gitu ya, sehingga pemberitaannya menjadi lebih berbobot. Oke, saya kira lebih kurangnya seperti itu. Mohon maaf, bukan ingin mengkritik, tapi ingin menyampaikan apa adanya kami yang selaku member dari Fitup dalam menjalankan usaha ini. Demikian rekan-rekan VTuber, sharing saya tentang informasi berita CNN mengenai Fitup yang dimunculkan kembali di channel YouTube CNN Indonesia. Setelah menonton video ini, semoga rekan-rekan VTubers mendapatkan pemberitaan yang berimbang sesuai dengan apa yang selama ini kita kerjakan di Fitup. Salam semangat dan salam VTuber. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, comment, dan share. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.